Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Septian dari kelas 11 Agama 3C mau mengumpulkan remedi seji. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang janji kemerdekaan. Janji Koiso, janji kemerdekaan Jepang pada Indonesia, rakyat Indonesia yang awalnya menyambut Jepang dengan gembira, belakangan tertipu. Jepang ternyata hanya memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan perangnya. Jepang berambisi menyatukan Indonesia di bawah kekaisaran. Jepang alih-alih memerdekakan Indonesia. Beruntung dalam perang melawan Barat, kemenangan Jepang tak bertahan lama. Jepang pun berusaha meraih dukungan dari rakyat Indonesia. Selain membentuk berbagai organisasi dan mengait keagamaan nasional, Jepang juga memberikan janji kemerdekaan yang dikenal dengan janji Koiso. Janji Koiso adalah pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang Kuniaku Koiso pada 7 September 1944 dalam Sidang Istimewa Daikoku Hinkai ke-85 di Tokyo. Koiso Kuniaki, Perdana Menteri Jepang. Janji Koiso berisi janji kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji ini dikeluarkan karena Jepang tahu rakyat Indonesia dan tokoh pergerakan sangat mendambakan kemerdekaan. Agar rakyat mau tetap bekerja untuk Jepang, Jepang pun menjanjikan kemerdekaan setelah Perdana Menteri Koiso mengeluarkan janji itu. Tentara pendudukan Jepang di Indonesia pun mulai melonggarkan pengawasannya kepada para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan kawan-kawannya. Sebelumnya mereka tak pernah berpidato atau mengumbar kata kemerdekaan di publik karena pergerakan politiknya diawasi dengan ketat oleh Jepang. Menagih janji Jepang, posisi Jepang dalam perang yang makin terimpit mengkhawatirkan banyak para tokoh. Para tokoh pergerakan khawatir Jepang batal memberikan kemerdekaan yang dijanjikan. Mereka terus menagih kemerdekaan kepada Jepang. Sikap ini ditunjukkan Soekarno ketika janji kemerdekaan di kemudian hari yang disampaikan Perdana Menteri Koiso ternyata tidak serius. Soekarno marah besar sehingga menakutkan Miyoshi, pejabat Gunsei Kanbu. Hasil dibentuklah BPUPKI. Jepang tak bisa berkelit. Untuk melunasi janjinya, mereka membentuk satu badan yang bertugas mempersiapkan dan merancang berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat. Pada 26 April 1945, badan itu bernama Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI. Tokohnya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Maramis, Abdul Wasim, dan Muhammad Yamin. Merebut kemerdekaan di saat yang sama, Soekarno juga mengirim surat kepada pelajar-pelajar Indonesia di Jepang bahwa ia tak percaya kemerdekaan akan diberikan Jepang, tetapi harus direbut dengan perjuangan. Nyatanya, Jepang tidak pernah melunasi janji itu. Jepang tak kunjung memberikan kemerdekaan kepada Indonesia hingga pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat yang saat itu sedang berperang dengan Jepang menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan menyusul bom ke Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki karena dua kota tersebut merupakan pusat kota dari negara Jepang. Akibat dari bom itu, Jepang lumpuh dan tak berdaya, dan akhirnya pun Jepang menyatakan kekalahan dan menyerah pada sekutu. Kabar kekalahan Jepang segera dimanfaatkan oleh golongan pemuda untuk merebut kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Saya Ferry Septian mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.